masuk kepada suatu prosesi, sebuah kematian. Saudara, kita sering bilang kebangkitan, kebangkitan, kebangkitan. Tapi tanpa kita sadari bahwa kita tidak akan pernah mengalami fase yang namanya kebangkitan sebelum kita mengalami sebuah fase yang namanya kematian. Betul nggak? Tidak akan pernah ada kebangkitan sebelum didahului oleh kematian. Adanya kebangkitan karena adanya kematian. Nah, kita suka sekali bangkit, bangkit, bangkit. Nothing wrong with that. Tetapi kita tidak pernah berpikir bahwa apalagi banyak anak-anak Tuhan yang mengutip firman Tuhan hanya untuk kesenangan, kemenangan, mujizat, kuasa, semuanya ada di tangan Tuhan. Betul, saya tidak menyangkali. Tetapi ada satu fase yang sering kita hindari, yaitu mengalami kematian. Nah, sebuah kematian tidak mengenakan. Nggak ada satupun, meskipun kita nih tahu nih bahwa kita nanti mati bersama dengan Tuhan kekal. Kita tidak berkata haleluya, besok gua mau mati. Nggak ada kan? Saudara, sebuah kematian adalah sebuah fase yang sangat menyedihkan. Apalagi kalau kematian itu kepergian orang yang kita sangat kasihi. Saya sangat pernah mengalami hal ini. Orang yang sangat saya kasihi di dunia, yang pernah membuat jiwa saya kosong waktu dia meninggal adalah waktu mami saya meninggal. Waktu mami saya meninggal, istri saya jadi saksi, saya sudah pengkhotbah, saya sudah jadi pendeta muda. Tapi hati saya kosong banget. Hati saya rasanya pengen ikut mati. Tanya istri saya, waktu dikubur mami saya pengen nyemplung, pengen ikut mati. Dan setelah mami saya dikubur 3 hari kemudian, karena saya sangat mengalami kekosongan jiwa, dan saya akhirnya kena sakit kalau nggak salah tifus. Saya harus masuk rumah sakit dan diopname. Di situ pun saya mengalami ratapan tangisan yang sedemikian rupa, membuat hidup saya serasa kosong. Saya udah punya istri, saya udah punya anak. Tapi kasih sayang saya kepada mama saya bukan melampaui istri dan anak saya. 2 kasih sayang yang berbeda, tetapi saya betul-betul mengalami suatu hal yang membuat hidup saya kosong. Nah, mari kita pelajari, kita sering mengalami kekosongan dalam hidup kita tanpa kita pikirkan apa sebabnya. Pagi ini saya ingin mengungkap satu kekosongan pada waktu Paskah. Kita euforia, kita sangat exaggerate dengan kebangkitan. Tetapi kita lupa untuk mengingat satu fase kematian. Nah, Yesus sudah memperingati para muridnya. Jauh hari sebelum dia mati, dia sudah menceritakan kepada muridnya, murid-muridku, satu kali nanti aku akan mati. Aku akan mati nggak lama. Kita sering salah pengertian, Yesus mati 3 hari baru bangkit. Enggak, Yesus mati 2 hari, hari ketiga baru bangkit. Kita sering keliru, 3 hari, kalau 3 hari, Jumat mati, Sabtu mati, Minggu mati, Senin baru bangkit, betul nggak? Tapi Yesus tidak berkata 3 hari kemudian dia bangkit, tidak. Tapi dia berkata pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Itu yang kita mesti renungkan. Dan dia sudah berkata bahwa kematian dia akan sangat mengerikan. Kematian dia akan sangat betul-betul tidak pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Saudara perhatikan, orang yang disalib oleh tentara Romawi, penjahat-penjahat banyak. Tetapi tidak ada satupun yang diberi mahkota duri. Tidak ada satupun yang ditusuk lambungnya, Jos. Tidak ada satupun yang betul-betul disiksa sebelum dinaikkan ke tempat penyalipan dengan sambukan budaya Yahudi. Selalu berkata dalam kitab Taurat kalau orang yang kriminal dihukum dengan 39 cambukan atau 40 minus 1 cambukan. Tapi cambukan orang Yahudi dengan cambukan orang Romawi itu berbeda. Orang Yahudi cuman cambukan biasa, cemeti. Tapi tentara Romawi cemeti yang pakai angker,
pakai cakar seperti ini, dan kalau masuk ke dalam tubuh, krak, itu akan merobek bukan cuma kulit, tapi jaringan otot dan lain sebagainya, keluar darahnya. Nah, pada waktu Yesus menceritakan ini, murid-murid dengar, bahkan Petrus berkata bahwa dijauhkan Tuhan, tidak boleh terjadi seperti itu. Petrus berkata seperti itu karena dia mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan berkata, nyala daripadaku, hei kamu iblis. Karena Yesus tahu, bukan iblis, bukan dosa kita, bukan kesalahan bangsa Yahudi, bukan kejahatan Romawi yang menyalibkan dia. Tetapi yang menyalibkan dia adalah karena dia mau sendiri, untuk itulah yang ditetapkan oleh Bapa di sorga untuk membayar sebuah proses penebusan. Zaman perjanjian lama, dosa hanya bisa ditutupi oleh korban darah binatang. Tapi dalam perjanjian baru bukan ditutupi, tetapi dicabut, dihilangkan, ditiadakan dosa itu karena darah Tuhan Yesus Kristus. Nah, kekosongan sebuah kematian atau Yesus meninggalkan orang-orang yang dicintainya. Yesus meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan suku Yahudi yang dikasihinya. Itu adalah sebuah kekosongan yang diharapkan. Yesus sudah mengharapkan bahwa dia akan mati dan akan meninggalkan sebuah kekosongan. Tetapi murid-murid sudah diberitahukan dan ternyata mereka tidak siap untuk menghadapi sebuah kekosongan. Tanpa kita sadari, kejadian ini terulang dalam diri kita. Saudara tahu kan, satu kali suamimu akan mati. Nggak besok, nggak lusa, nggak tahu kapan. Saudara tahu kan, istrimu pasti akan mati. Papamu pasti akan mati, anakmu pasti akan mati. Kita sudah mengharapkan kematian itu. Om, jangan gitu, masa kematian diharapkan? Loh, sudah pasti akan terjadi, diharapkan gak diharapkan pasti terjadi, betul gak? Tapi kenapa pada waktu kita diperhadapkan dengan itu, kita nangis Bombay, India, Cina, Indonesia, Australia? Karena kita tidak siap menghadapi sebuah kekosongan itu. Karena kita tidak siap untuk menghadapi bagaimana ditinggalkan orang yang kita kasihi. Sebetulnya ini bukan siap atau tidak siap. Tapi ini adalah sebuah kejadian yang mencerminkan betapa iba dirinya kita. Kebanyakan kita yang nangis sampai berlebihan itu adalah karena kita menyesali diri kita sendiri bahwa selama orang ini hidup kita tidak memperhatikannya dengan baik. Walaupun gak diakui, saudara bilang, enggak saya sudah ngasih, tapi masih kurang. Ya kan masih kurang, kalau saudara sudah penuh mengasihi orang ini selama hidup, kita akan berkata, ya sudahlah, ya aku sudah puas. Aku sudah mengasihi dia, dan dia sudah bersama dengan Tuhan. Seringkali kita menangisi orang yang meninggalkan kita, bukan karena dia meninggalkan kita, tapi karena kita tidak siap untuk ditinggalkan. Ya itulah kebodohan kita. Karena lambat atau cepat, saudara siap atau tidak siap, kematian akan datang menjemput orang yang kita kasihi. Nah, mari kita belajar untuk kontemplasi, kita belajar untuk masuk perenungan ke dalam. Bahwa kekosongan sebuah kematian itu kita juga mesti mengharapkannya. Yohanes 19 ayat 31 sampai 33 berkata, karena hari itu persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang itu yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Coba saudara lihat saya. Proses penyalipan, biasanya kakinya dilipat dan disalib. Yang kita lihat kadang-kadang gambarnya pun keliru. Kakinya dipalangan begini, dipangtek dari atas ke bawah.
Sebetulnya yang terjadi tidak demikian. Kakinya dikangkangkan, kakinya ada di sela-sela kayu salib. Dan dipakukan ke sana, ke kayunya. Jadi ini yang terjadi dan biasanya dilipat seperti ini, dikasih ganjelan. Ya. Nah, kenapa dipatahkan kakinya? Sejarah mencatat orang-orang zaman dahulu tabib-tabib tahu kalau kakinya masih tergantung begini nyawanya agak lebih lama. Tetapi supaya lebih cepat kakinya dipatahkan. Jadi nggak ada lagi pegangan dan pada waktu nggak ada pegangan maka otot-otot tangan semuanya kaki akan bergelayut kemari dan akan terjadi proses kematian lebih cepat. Sudah lihat? Tapi Tuhan Yesus tidak perlu digitukan. Karena proses kematian Tuhan Yesus tidak dipercepat, tidak diperlambat oleh perbuatan manusia. Proses kematian Yesus naturally surrender kepada Dia. Jadi pada waktu tentara Romawi mematahkan kaki pencuri di kiri kanannya, terjadi dan nggak lama mereka mati. Pada waktu mereka mau mematahkan kaki Yesus, ternyata Yesus sudah mati. Dengan bukti sejarah ini kita belajar bahwa tidak ada satu manusia yang bisa membunuh Yesus. Tidak ada sebab apapun yang bisa mengambil kehidupan Yesus. Dia menyerahkannya sendiri. Nah, ini bukti yang lain dari Yohanes pasal yang ke-19 ayat 34-35 berkata, tetapi seorang dari tentara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air, dan orang yang melihat itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Jadi banyak gosip di luaran sana yang disebarkan oleh tentara Romawi maupun oleh orang Yahudi yang berkata bahwa Yesus tidak mati di kayu salib, dia diturunkan lalu diganti dengan orang lain yang dikuburkan. Jadi yang masuk ke dalam kuburan yang dikafankan itu bukan mayat Yesus. Tetapi tentara Romawi ini bersaksi bahwa memang itu Yesus sudah mati. Get the point? Jadi kalau ada orang yang mengatakannya bahwa Yesus tidak mati di kayu salib, bahkan ada sebuah buku yang berkata bahwa Yesus hidup dan menikah dengan Maria Magdalena dan hidup di dalam sebuah kota kecil di pinggiran negara Prancis dan itulah terjadi keadaannya seperti itu. Itu gosip yang gak karu-karuan, semuanya ada dan banyak orang percaya. Nah kalau ada orang percaya baca buku seperti itu, berarti imannya iman kepada buku itu tidak kepada Alkitab. Kan dia nggak pernah baca Alkitab, dia nggak tahu bahwa Yesus mati betul-betul di salib. Hanya kata pendetanya, hanya kata mamanya, hanya karena papanya. Jadi dia tidak pernah betul-betul menerima kebenaran bahwa Yesus sudah mati buat dia. Yang kedua, kekosongan yang kita jumpai dalam sebuah kematian adalah perjumpaan dengan kekosongan. Kalau tadi kekosongan yang sudah dipersiapkan untuk sebuah kematian. Sekarang encounter with the emptiness. Berhadapan muka atau mengalami sebuah kekosongan. Kita lihat ayatnya, Matius 27 ayat 59 dan ke-60. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain telenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Yusuf ini bukan Yusuf ayah daripada Yesus Kristus, tetapi Yusuf dari Arimatea. Yusuf yang berasal dari Arimatea, orang yang kaya, orang yang punya perkebunan, orang yang punya tanah besar dan mempersiapkan kuburan untuk dirinya sendiri digali dalam sebuah batu karang dan dia juga menyiapkan batu besar untuk menutupinya. Dan kuburan itu belum dipakai. Itu adalah nubuatan dari kitab Yesaya bahwa dia akan dikuburkan di sebuah kuburan yang tidak pernah dipakai. Waktu mereka selesai meletakkan tubuh Yesus di dalam kuburan baru milik Yusuf Arimatea, lalu mereka menutupnya dengan batu yang sangat besar dan berat. Nah, encounter dengan kekosongan
kita lihat di sini terjadi bahwa kubur yang kosong diisi dengan tubuh Yesus. Lalu kita lihat lagi Matius, sekarang Markus. Saya bawa 3 hal. Markus 16 ayat 3 dan 4. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Kubur kosong diisi tubuh, lalu hari ketiga murid-murid datang dan melihat bahwa kuburan itu kosong lagi. So we call it encounter with emptiness. Yohanes 20 ayat 1 berkata, pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Hari pertama itu bukan hari Senin. Hari pertama adalah selalu hari Minggu. Dan memang Sabat itu selalu hari Sabtu, hari ke-7. Jadi hari pertama, hari Minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Waktu Minggu pagi mereka datang ke kuburan Yesus. Mereka menemukan batu besar penutup kuburan itu sudah bergeser dan terguling. Dan mereka tidak melihat tubuh Yesus di dalam kuburan itu. Kubur itu telah kosong. Saya pernah mengadakan riset kecil-kecilan. Memeriksa dari buku-buku bahwa batu besar yang menutup kubur Yesus. Itu beratnya diperkirakan 2-3 ton. 2-3 ton, 5 orang aja ngangkat tidak mungkin kuat. Jadi kalau batu itu bisa bergeser, Basri, bukan pekerjaan 1-2 orang. Tapi kalau malaikat 1 jari aja bisa membuat batu itu bergeser. Karena malaikat adalah super power. Lebih daripada Batman, dari Robin, lebih daripada Superman, ya lebih daripada Spiderman, lebih daripada Man. Karena dia super power, super being. Dalam power. Ya, jadi tempat batu besar itu sudah kosong. Batu besar ditutup, tapi setelah murid-murid datang hari pertama, batu besar itu sudah berguling, tempatnya sudah kosong. Oke, sampai sini. Yang kedua, encounter dengan kekosongan adalah juga berarti tempat tentara Romawi berjaga sudah kosong. Maaf kalau saya kali ini khotbah dengan sedikit mengungkapkan sejarah supaya saudara bisa mengerti bahwa bukan cerita pendetanya tetapi ini adalah fakta-fakta yang berdasarkan Alkitab. Saya cuma tinggal menyusun dan membuat satu garis besar ceritanya. Matius 27 ayat 62 sampai 66 berkata demikian, keesokan harinya yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Itu kan, sesudah 3 hari, padahal hari ketiga. Oke, ini orang mendengar tentara Romawi berkata sesudah 3 hari. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Nah ini baru benar, hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagi kamu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu dan mereka mematraikan kubur itu dan menjaganya. Sudah perhatikan, betapa spesialnya Yesus setelah dikubur, ditutup dan orang-orang Yahudi minta kepada Pontius Pilatus, tentara Romawi. Saya lupa berapa jumlahnya, kalau enggak 1 batalion atau satu apa gitu. Bukan 1 orang, 2 orang. Tapi itu 1 pasukan yang berjaga mengelilingi kubur Yesus sepanjang malam. Dan Pilatus berkata, ini terima tentara Romawi, bukan cuman mereka berjaga. Tetapi Pontius Pilatus memberikan mereka segel. Siapa suka nonton film crime scene? Kalau ada kejadian kriminal,
tempat kejadian itu sebelum selesai diperiksa, maka polisi akan buat pita. Crime scene, betul? Itulah seal. Dan itulah mereka belajar dari tentara Romawi. Jadi kuburan itu dikasih seal putar dan tidak boleh ada orang mendekat. Kalau ada orang mendekat akan kena sanksi hukum tentara Romawi. Jadi jelas dijaga dengan ketat oleh sejumlah pasukan. Dan tidak mungkin tentara Romawi yang dilatih sedemikian rupa. Semua berjaga dan kalau saya nggak salah setiap 4 jam sekali mereka bergantian shift untuk menjaga. Selama 2 malam 3 hari itu. Mereka berjaga supaya tetap orang tahu bahwa kubur Yesus tidak disentuh. Tetapi ternyata pada hari yang ketiga, pada hari Minggu pagi, nah kebangkitan terjadi Minggu pagi. Berarti waktu Minggu malam tentara Romawi, apa yang mereka kerjakan? Entah itu main gapleh, entah itu main ceki, entah itu main domino, entah itu minum bir, entah itu minum tuak cap kampret, sambil jaga, I don't know. Tapi apa yang terjadi? Mereka ternyata tertidur. Tetapi menurut saya mereka tidak demikian. Mereka sengaja dibuat tidur oleh malaikat. Karena malaikat akan turun dan menggeser batu itu. Nah bayangkan batu 2-3 ton bergeser. Antara batu dengan di bawah relnya, walaupun ada rel, pasti akan bunyi dong. Nangkep gak sih? Saya menceritakan fakta ini supaya saudara punya gambaran historicalnya. Geser seret, bunyinya pasti, bunyinya nggak enak karena geseran batu besar, serok gitu loh. Betul? Ternyata tidak. Kenapa? Karena itu diangkat dengan 1 tangan oleh malaikat, digeserkan pindah, nggak bunyi apa-apa. Sehingga orang yang penjaga, malaikat yang berjaga tetap ketiduran. Kita baca dalam akaunnya Matius, dalam surat Matius 28 ayat yang keempat berkata, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan menjadi seperti orang mati. Kenapa? Karena pada waktu mereka bangun pagi, mereka melihat kubur itu sudah terbuka, batu sudah bergeser, mereka nggak tahu apa yang terjadi. Saudara, jangan pernah bertanya kepada manusia yang tidak tahu tentang Tuhan. Apa yang terjadi, mereka bilang, mana gua tahu. Emangnya gua pikirin. Jadi, belajarlah dari Tuhan yang maha tahu. Amin. Nah kalau saudara gak punya jawaban dari orang-orang dunia, jangan berkata, tuh orang hebat juga gak punya jawaban. Apalagi gua, ya sama oonnya. Kita punya Tuhan yang adalah sumber jawaban. Amin. Kita punya Bapa yang maha kuasa. Kita punya Bapa yang sangat mengasihi kita. Nah, karena mereka ketakutan, waktu Yesus dibangkitkan dari kematiannya, mereka semuanya tidak ada yang melihat. Dan malaikat membuat mereka tertidur dengan nyenyak. Baru bangun setelah Yesus di dalam kuburannya kosong dan mereka ketakutan setengah mati atau 90% mati. Kalau setengah mati kan masih mending, setengah mati dan setengah hidup. Ini enggak, ini udah kebanyakan takut matinya. Karena saudara tahu, kalau mereka ketahuan tidur waktu menjaga, hukumnya mati. Lalu mereka tidak datang ke Pontius dulu. Mereka datang ke imam-imam. Nah inilah yang imam-imam kepala lakukan untuk supaya meredam kebangkitan Yesus tidak mereka ceritakan. Matius 28 ayat 11 sampai 15, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mestinya yang mereka lakukan ke komandannya
dan kepada Pilatus, tetapi mereka tidak lakukan itu. Kenapa? Karena mereka tahu Pilatus sebetulnya tidak peduli dengan mayat Yesus, tetapi imam-imam kepala yang lebih peduli dengan mayat Yesus, dan imam-imam ini yang meminta kepada Pilatus dengan bayaran tinggi untuk mengirimkan skuadron perwira untuk menjaga kuburan Yesus. Jadi mereka tahu siapa big boss-nya, yaitu imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu tidur. Mirip Indonesia ya. Indonesia belajar ini dari mereka ternyata. Orang Yahudi, orang Chinese itu kalau ada uang jalan lancar. Kalau nggak ada uang, jalan nggak lancar. Ya, lihat nggak? Money talk. Kebenaran ditutupi. Tidak bisa. Ayat 14. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Nah, serdadu ini dapat backup, udah dikasih duit, dibela, ngomong ke komandannya, ngomong ke Pontius, nanti aku yang akan ngomong, kamu gak usah ngomong. Ya enak dong, udah berbuat salah, dapat duit dan tidak diganjar dengan hukuman. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini, ya sekarang ini, bukan sampai waktu Yesus mati, bukan. Jadi sampai sekarang ini orang Yahudi gak percaya bahwa Yesus itu bangkit karena berita-berita seperti ini. Bahkan orang Yahudi nggak percaya Yesus itu Mesias yang mati dan menebus dosa mereka. Mereka masih menunggu Mesias. Saudara, saya lupa berapa tahun yang lalu saya pernah ke Israel dan saya waktu itu gereja kita membantu namanya program Aliyah. Aliyah itu adalah program untuk mendatangkan orang Yahudi dari perantauan ke kampung halaman mereka. Nah, waktu itu saya memilih suku Yahudi Ethiopia, orang Yahudi yang hitam. Nah, kita ketemu dengan salah satu pemimpin dari Aliyah di Israel dan saya meeting dan kita memberikan persembahan untuk membiayai Aliyah orang Yahudi dari Ethiopia balik. Nah, orang Yahudi itu berkata, "You are believe in Mesias." Yes. Terus dia juga bilang, I am too, I believe in Mesias. But the problem is, you believe Mesias already come. But I believe Mesias will come. Nangkep gak saudara? Terus saya salami sama dia. We will see. Either you or me. The one you write. Nanti dia akan kaget, dia akan bingung. Ternyata betul Mesias sudah datang. Ya, oke. Jadi kita lihat, tentara Romawi bukan cuman berjaga, tetapi mereka memateraikan dan juga mereka terus berjalan dan terus mereka mengarang cerita-cerita bohong karena disuruh oleh imam-imam kepala. Serem gak? Demi agama, demi posisi. Mereka bisa memalsukan fakta, tetapi kebenaran tidak perlu dibela. Kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Nah, sekarang ketiga, si tempat tubuh Yesus diletakkan sudah kosong. Matius 28 ayat ke-5 dan ke-6, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Siapa pernah ke Golgota? Angkat tangan dong, ya tinggi. Saudara selalu akan dibawa ke tempat kuburan kosong dan di sebelah kosongnya ada tulisan, He is not here, He is risen. Nah inilah. He is not here, he is risen. Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Kubur tempat Yesus diletakkan tubuhnya sudah tidak ada. Dari account dari Injil Matius. Sekarang kita lihat dari Injil Markus. Hal yang sama dikutip oleh 4 Injil
Berarti ini betul-betul sangat sah, terbukti lengkap. Markus 16 ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tempat Yesus dibaringkan tubuhnya ada. Tapi tubuhnya tidak ada. Sekarang Lukas juga menulis seperti ini. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Saudara perhatikan, Yesus sudah berkata, aku akan bangkit, aku akan bangkit. Tapi murid-murid bukan tidak percaya, mungkin tidak percaya. Atau mungkin menganggap enteng. Ya, jadi dianggap angin lalu sudah. Lalu sekarang pembenaran dari Yohanes. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 2. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Parah nggak? Ini murid yang dikasihnya. Dia nggak percaya bahwa Tuhan yang dikasihnya udah bangkit. Dia malah percaya bahwa murid yang dikasih Yesus ini percaya bahwa Tuhannya sudah dicuri oleh orang lain. Tubuhnya sudah dibawa. Saudara lihat. Murid-murid hopeless semuanya. Mereka mendengar berita tetapi mereka menginterpretasikan berita itu sesuai dengan pola pikir mereka sendiri. Sama gak dengan kita? Saudara dengar khotbah yang sama tapi nanti pulang tanya, tadi Om Sam ngomong apa? Pasti bisa beda-beda. Menurut aku kuburnya kosong, itu kata Om Sam. Dan kita semua sering menginterpretasikan dengan cara-cara yang berbeda. Jadi tempat tubuh Yesus diletakkan sudah tidak ada atau kosong. Sekarang yang keempat. Kain kafan pembungkus tubuh Yesus sudah kosong. Nah, kenapa saya katakan sudah kosong? Saudara ingat saya pernah memberikan peragaan di sini. Tubuh Yesus dibalut dengan pembalut kayak mayat. Tapi pembalutan itu pakai kain keras, kain kafan yang dililit dengan mumifikasi sehingga seperti kepompong, seperti kaku gitu. Jadi waktu Yesus bangkit dari kematian, kain pembalut tubuh Yesus itu masih jegrek ada kayak badan, kayak selongsong. Tapi isinya sudah tidak ada. Dia tidak dempes atau tidak kelampes, tidak deprok, bukan deprok apa? Dempes, kelampes itu bahasa apa ya? Bahasa apa? Kempes, tidak kempes dan tidak delosor lagi. Tidak tergeletak di tanah, tetapi dia bundar, kosong. Nah dengan kata lain, saudara lihat gak? Apa maksudnya? Bukan orang, kalau orang yang membangkit tubuh Yesus, berarti pembungkus tubuh Yesus ini harus dipotong dulu. Potong, baru terbongkar dan keluar. Tetapi pembungkus tubuh Yesus masih utuh seperti shape-nya body Yesus. Saudara bisa nangkap? Jadi dengan kata lain, Yesus tidak digotong, tidak dibangkitkan, tetapi tubuhnya keluar dari pembungkusnya secara supernatural. Nangkap? Masih tetap utuh. Nah yang lucu kalau saudara baca, kita baca dah ya. Ayat 5 aja langsung. Ia menjenguk ke dalam dan ia melihat kain kapan yang diberi warna kuning. Yang terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Lalu datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat lain yang sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan melihatnya dan ia menjadi percaya. Saudara perhatikan. Kain kapan masih gelondongan ada di sini, tapi kain peluh, kain penutup kepala Yesus
Itu berbeda dengan kain kapan. Kain peluh adalah berupa sebuah kain yang hanya menutupi bagian leher sampai kepala. Nah, saya pernah ngomong ini di dalam beberapa tahun yang lalu bahwa kain peluh ini adalah kenapa kain peluhnya bukan terletak di bagian kepala Yesus, tetapi ada di bagian yang lain sudah tergulung rapi atau terlipat rapi. Saya pernah kasih peragaan, kalau orang Yahudi diundang makan ke rumah dan pasti mereka akan siap celemek, tahu celemek, napkin. Nah kalau napkin itu dibiarkan bruk nggak dilipat, itu berarti tamu ini puas dengan keramat tamahan tuan rumah, makanan yang disajikan, servis yang diberikan itu oke punya. Jadi dia bisa mau datang lagi. Tetapi kalau kain untuk napkin itu dilipat dengan rapi dan ditaruh di atas meja, itu berarti dia berkata kepada tuan rumahnya, makananmu gak enak, servismu jelek, jadi aku gak mungkin datang lagi ke tempat ini. Nah kalau saudara mengerti budaya ini, selongsong tubuhnya masih utuh, kepompong, kain kepalanya udah tergolong rapi, dengan kata lain Tuhan berkata apa? Aku gak mau balik lagi ke tempat ini. Once is enough. Get the point? Ini loh yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa tempat tubuh Yesus diletakkan sudah kosong. Kain kapan pemuka tubuh Yesus juga sudah kosong. Sekarang kita lihat ayat yang lain. Yohanes 20 ayat 11 sampai 15. Are you with me? Saya lihat masih banyak yang sangat sopan sama saya. Karena ini termasuk khotbah berat. Karena khotbah tentang membongkar sejarah dengan fakta. Bukan cerita yang menggebu-gebu, bukan. Tetapi ini adalah historical preaching. Ya, kita lihat Yohanes 20 ayat 11 sampai 15. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain lagi duduk di sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Saudara lihat, murid-muridnya tetap tidak yakin bahwa Yesus sudah bangkit. Dia tetap menuduh ada yang mencuri mayat Yesus. Wow. Oke, ayat yang ke-13. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu itu adalah Yesus. Saudara coba lihat saya. Maria datang, malaikat ada di kaki Yesus, bekas kaki Yesus, ada di bekas kepala Yesus. Saudara tahu apa maksudnya? Kaki dan kepala. Kenapa malaikat nggak di tengah badan Yesus? Itu artinya kemuliaan Tuhan menyertai seluruh tubuh Yesus dari kepala sampai kaki. Terus Maria bertanya, di mana diletakkannya tubuh Tuhan Yesus? Siapa yang mencuri? Malaikat itu bilang, gak ada yang mencuri. Tapi dia sudah bangkit, dia sudah tidak ada. Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan Maria menoleh ke belakang. Dia melihat seorang pria dengan kemuliaan, dengan ganteng, dengan berdiri di situ. Dikira tukang kebun. Serem gak? Ngapain tukang kebun ada di situ? Saudara, waktu kita melihat Yesus tanpa pengertian iman yang benar, kita bisa salah. Yesus yang sudah bangkit dari kematian dikira tukang kebun. Yesus yang berjalan di atas air dikira hantu daripada Tuhan. Nah, kita sering menafsirkan semua penglihatan-penglihatan kita dengan cara kita, dengan asumsi kita, dengan kebenaran pribadi kita yang seringkali totally wrong. Nah, ayat 15 kita lihat.
Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil mayat dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Maria, kata orang Bali. Kelewatan ini. Apa yang? Orang Bali bilang, "Mare ya," orang Jawa bilang apa tuh artinya? Keterlaluan. Ini masih udah tahu ada malaikat berdiri, dia masih menyangka bahwa ada orang yang mencuri mayat Yesus. Jadi, dengar baik-baik. Kematian Yesus bisa berarti sangat positif, bisa berarti sangat negatif buat kita. Bagaimana kita melihatnya? Lihatlah dari kacamata firman yang benar. Ingat apa yang dia katakan sebelum kematian. Ingat yang dia katakan sesudah dia bangkit dari kematian. Ingat kepada sesuatu yang dia sudah janjikan dalam hidup kita. Nah, tetap saudara, walaupun kita mengingat semua firman yang Tuhan katakan, tetapi perasaan mengalami kekosongan akibat sebuah kematian, itu kita tidak bisa hindari. Nah, kita lihat. Mengalami kekosongan. Saudara masih ingat setelah Yesus bangkit dari kematian dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, ada 2 orang murid yang mendengar cerita itu, lalu dia berjalan menuju ke Emmaus. Nah, inilah ceritanya. Supaya saudara enggak bengong, mari kita baca sama-sama yuk. Makan permen karet enggak apa-apa, jangan ngantuk ya pokoknya. Oke. Lukas 24 ayat 19 sampai 26 berkata, 2, 3, katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur dan mereka tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar-benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semua itu dan untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Saudara perhatikan, kenapa mereka tidak melihat kemuliaan Yesus? Coba lihat saya sendiri, karena mereka punya agenda yang lain. Waktu kita punya agenda kita sendiri, kita tidak bisa melihat Yesus dalam porsi keilahiannya dan kebenarannya. Murid ini kalau nggak salah ditulis namanya Kleopas. Ada yang menafsirkan adalah suami istri, ada yang menafsirkan teman perjalanan. Tapi mereka termasuk orang murid-murid yang mengasihi Yesus. Lalu waktu mereka mendengar Yesus sudah bangkit, tapi bukannya mereka percaya, bukannya mereka menggebu-gebu, bukannya mereka tumbuh iman. Mereka percaya, tetapi mereka pergi meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi menuju Emmaus, turun. Berapa banyak di antara kita percaya menggebu-gebu kepada Yesus, tetapi kita mengalami kejadian yang tidak enak. Kita mundur dari Tuhan, meninggalkan himpunan seperti Kleopas. Kita mundur dari
perhimpunan, mereka pergi ke Emmaus. Why? Karena mereka kecewa. Ekspektasi mereka Yesus akan menjadi superhero yang akan membuat bangsa Israel merdeka dari jajahan tentara Romawi. Tetapi kedatangan Yesus yang pertama bukan untuk itu, memerdekakan kita dari dosa. Kedatangan Yesus yang kedua baru akan turun sebagai raja di atas segala raja. Waktu kita punya ekspektasi dan tidak terjadi, kita mudah sekali kecewa. Waktu kita punya harapan-harapan yang bukan dari Tuhan, harapan diri kita sendiri. Waktu kita terkagum-kagum kepada hamba Tuhan, kita bisa kecewa dengan hamba Tuhan itu. Waktu kita terkagum-kagum pada sesuatu pribadi, orang-orang yang kita anggap hebat, kita bisa kecewa dengan orang itu. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau kita mengagung-agungkan seseorang. Tuhan hanya mau kita mengagungkan Yesus Tuhan. Jangan punya agenda sendiri. Ngomong soal Tuhan, tapi langkah kita menjauh dari Tuhan. Inilah bukti orang yang punya agenda sendiri. Aduh, gua kecewa lah. Gua gak bisa lah. Dulu gua begini, gua harapkan begini, gua harapkan begitu. Ternyata nggak jadi seperti itu. Ternyata ya seperti ini. Sehingga Tuhan berkata kepada orang yang menuju Emmaus ini, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Saudara, mari kita sungguh-sungguh menikmati bukan cuma proses kebangkitan, it easy, tapi mari kita juga terima proses kematian. Proses kita direndahkan. Proses kita dihumiliate, proses kita dimasukkan ke dalam peti, proses kita melalui lembah-lembah kekelaman. Mari kita terima. Jangan seperti murid ini, bicara soal Tuhan, tapi langkahnya menjauh dari Tuhan. Tapi sungguh luar biasa. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, gue udah ngomong, udah bicara sama dia, ternyata dia gak dengar, ya itu urusannya dia. Dia mau bawa ke Emmaus kah, dia mau kemana, yang penting gua kan udah ngomong. Nah kalau saya ngomong gini, istri saya akan membenarkan, benar itu suamiku banget. Karena saya orangnya begitu, kalau saya sudah ngomong ya udah gitu loh. Tapi Yesus tidak demikian. Dia kejar orang ini, jalan sama-sama. Dan dia punya kesabaran yang luar biasa, ngomong. Kamu berjalan ke Emmaus ya? Ya kenapa? Kenapa ada orang yang menuju ke Emmaus ini sampai ngomong kepada Yesus, kamu tuh alien atau orang apa, orang aneh? Kamu nggak tahu ya apa yang terjadi di Yerusalem? Ada seorang nabi yang luar biasa berkuasa gini. Tapi dia mati, dia membuat kita kecewa. Harapan kita punah. Kamu masa nggak pernah dengar berita kayak gitu? Lu nggak pernah dengar ya? Om Sam begini. Ini begini. Banyak kan kita sendiri katakan gitu. Kamu nggak tahu ya? Om Sam begini, Om Sam begitu. Masa sih? Nah, jangan dengerin gosip. Digosok makin sip. Saudara, mari kita belajar untuk bisa menerima apa adanya. Bukan ada apanya. Ya, kita belajar menerima bahwa sebelum kebangkitan ada kematian. Sebelum kita diisi dengan penuh, kita harus mengalami kekosongan. Sebelum mujizat terjadi, kita akan mengalami kelemahan dan penyakit yang berat. Apapun yang kita harapkan, di tangan Tuhan Yesus, semuanya indah. Amin. Oke, terakhir. Garis akhir dari sebuah kekosongan. Tepat waktu saya hari ini, puji Tuhan. Yohanes 20 ayat 16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Dari tadinya melihat sebagai tukang kebun, sekarang Maria melihat ini adalah Yesus, gurunya, sesembahannya, orang yang layak dia sembah dan dia puja. Saudara,
Kalau Kleopas dan temannya atau istrinya berjalan kepada Emmaus dan matanya terbuka karena perjamuan kudus. Kita baca tadi, lalu berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya sesuatu yang dikatakan oleh Yesus. Dan setelah itu mereka mengundang Yesus masuk dan Yesus melakukan perjamuan kudus. Baru mereka sadar bahwa ini adalah Yesus. Sekarang sebelum kita masuk perjamuan kudus, saya ingin kita baca ayat ini sama-sama. 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Percayakah engkau akan hal ini? Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Walaupun kita mati secara fisik, tapi roh kita akan sempurna. Roh kita akan hidup dalam kekekalan. Roh kita hidup dalam kekekalan dalam 2 versi. Roh kita hidup dalam kekekalan yang masuk ke dalam penghukuman kekal, atau roh kita hidup dalam kekekalan, dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Yuk baca statement ini. Saya buat statement ini supaya kita kuat bangkit dan mengalami kekosongan dengan harapan yang dari Tuhan. 2, 3. Ujung dari kekosongan kehidupan kita di dalam dunia ini hanya bisa berakhir dengan perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kekosongan sebuah kematian dan membawa kita hidup bersamanya selama-lamanya. Amin. Kita sudah dikeluarkan dari kekosongan. Jangan lagi tinggal di dalam kekosongan. Dia bukan cuma memberikan jalan, tapi dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jadi hanya di dalam satu pribadi, bukan memberikan map, bukan memberikan peta, bukan memberikan petunjuk, tapi dia memberikan hidup sehingga kekosongan kita, sekaya apapun, sehebat apapun, setenar apapun kita, tetap kita akan kosong kalau kita tidak punya Yesus yang hidup. Kita tundukkan kepala. Bapak, hamba sudah berhenti berbicara. Tapi hamba minta Tuhan Roh Kudus, kau tidak berhenti berbicara. Teruskan firman-Mu. Teruskan pribadi-Mu. Kau sudah bangkit dari kematian. Pagi ini kami hanya memperingati betapa kosongnya hidup tanpa Engkau. Semua yang sudah kosong, kubur sudah kosong, pembungkus kosong, semua sudah kosong. Tetapi Engkau sudah bangkit dari kematian. Kau sudah bangkit dari kekosongan dan Kau memberikan hidup kepada kami. Sekarang Tuhan, hamba berdoa, persekutukan roti ini dengan tubuh-Mu, cawan anggur minuman ini dengan darah-Mu, untuk benar-benar menjadi persekutuan yang abadi kami dengan Engkau, sehingga tidak ada lagi kekosongan dalam hidup kami. Semua relung-relung yang kosong sudah Engkau isi dengan pribadi-Mu dan firman-Mu, dengan roh-Mu dan dengan anugerah-Mu. Kami sambut Tuhan, berita Yesus mati bagi kami, tetapi Engkau juga sudah hidup bagi kami dan memerintah bersama dengan Bapa untuk membuat kami duduk bersama dengan Engkau selama-lamanya. Sekarang layakkan kami Tuhan untuk kami bisa bersekutu dengan Engkau. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.